Timnas Indonesia masih punya satu kesempatan lagi untuk lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pemungkas itu akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di atas kertas Timnas Indonesia lebih diunggulkan dibanding Filipina. Meski begitu, Timnas Filipina juga tidak bisa dianggap enteng, apalagi mereka telah diisi oleh sejumlah pemain asing yang memiliki kualitas. Hal itu dibuktikan saat mereka, Timnas Filipina tampil luar biasa saat menghadapi Vietnam di Stadion Maidin. Hanya saja Filipina belum beruntung dan mengalami kekalahan dengan skor tipis 2-3. Jika melihat penampilan Timnas Filipina yang luar biasa terutama dengan hadirnya sejumlah pemain asing, tentunya Timnas Indonesia harus bisa mewaspadainya. Lantas mampukah tim asuhan Sintayong menghadapi Filipina? Berikut rangkuman selengkapnya. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini akan menjadi laga terakhir bagi kedua tim di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang menempati posisi kedua klasemen sementara, harus bisa meraih poin penuh untuk mengikuti langkah Irak yang telah memastikan diri lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tidak ada kata lain, pasukan Garuda harus bisa mengalahkan Filipina demi asah ke Piala Dunia 2026 di Amerika. Diisi sejumlah pemain keturunan, seperti Tom Haye yang menjadi jenderal lapangan tengah dan Ragnar Oratmangun di lini serang, tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Belum lagi di jantung pertahanan Timnas Indonesia akan dipimpin langsung oleh Jay Itzes, atau yang akrab disapa Bang Jay ini, pemain bertahan asal klub Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia, dan Kelvin Verdong yang akan menjalani laga debutannya, membuat lini belakang Timnas Indonesia semakin solid. Ya, lini belakang Timnas Indonesia akan mengalami perubahan dengan absennya sang kapten Jordi Amat karena mendapat hukuman kartu merah saat laga kontra Irak, maka posisi bek tengah sepenuhnya akan menjadi milik Bang Jay atau Jay Itzes. Dalam dua laga yang dilakoni saat menghadapi Vietnam, Bang Jay mampu membuat gawang kita tetap clean sheet. Kehadiran Bang Jay dalam skuad Garuda memberi dampak yang luar biasa. Bang Jay membuktikan kelasnya sebagai pemain bertahan yang berlaga di Serie A Italia, salah satu liga terbaik di dunia. Selain Bang Jay, ada Kelvin Verdong yang akan melakoni laga debutnya pada saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina. Kelvin Verdong bukanlah pemain sembarangan, dia adalah pemain inti di klubnya, NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda. Berkat penampilannya yang luar biasa, ia sukses membawa klubnya menempati posisi papan atas Liga Belanda. Pada laga pamungkas kontra Filipina, pasukan Garuda harus bisa meraih poin penuh agar bisa lolos ke ronde 3 tanpa perlu bergantung pada hasil antara Irak versus Vietnam. Jika melihat kondisi timnas saat ini, tentu harus dilakukan beberapa perubahan, terutama di lini belakang yang sempat menjadi sorotan saat dikalahkan Irak. Untuk posisi kiper, kemungkinan besar Sintayong akan memainkan Adi Satrio menggantikan Hernando Ari yang sedang terpuruk secara mental setelah melakukan blunder saat melawan Irak. Di lini pertahanan, sepenuhnya milik Bang Jay. Kemungkinan akan diapit oleh Rizky Ridho di kanan dan Justin Hubner di kiri. Di lini tengah akan menampilkan duet Tom Haye atau sang profesor dengan Ivar Jenner. Duet mau pemain gelandang ini, diharapkan dapat memaksimalkan distribusi ke depan, agar lini serang pasukan Garuda semakin tajam. Kepada para pecinta sepak bola tanah air, kita doakan saja, semoga Timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina dan melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.